Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Andriani, NIM T20184106. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Nah, pengertian media pembelajaran itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Nah, menurut KBBI itu media ada 4. Yang pertama sebagai alat komunikasi melalui koran, televisi, majalah, radio. Dan yang kedua yaitu yang terletak di antara dua pihak, yaitu orang, golongan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu perantara atau penghubung. Yang nomor 4 zat hara yang biasanya mengandung protein, karbohidrat, garam, air, dan sebagainya, seperti contoh praktek biologi. Nah, dari pengertian di atas itu dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan, baik pesan itu berupa penyampaian bahan pelajaran kepada peserta didik atau lainnya agar diterima dengan baik. Nah, yang kedua yaitu prinsip-prinsip media pembelajaran Al-Quran Hadis. Prinsip-prinsip pemanfaatan media pembelajaran Al-Quran Hadis itu merujuk pada pertimbangan seorang guru dalam memanfaatkan dan menggunakan media tersebut untuk digunakan sebagai kegiatan belajar mengajar. Nah, prinsip-prinsip ini itu ada 4. Yang pertama, sebagai media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dari materi pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan, serta karakteristik siswa yang belajar. Yang kedua yaitu untuk dapat memilih media yang tepat, guru harus mengenal ciri-ciri dari tiap-tiap media pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu pemilihan media pembelajaran harus berorientasi pada siswa yang belajar. Maksudnya yaitu pemilihan media itu untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu pemilihan media harus mempertimbangkan biaya pengadaan, ketersediaan bahan media, mutu media, dan lingkungan fisik tempat siswa belajar. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Alfiatur Rofiah, NIM T20184084. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rini. Yang C, fungsi dan manfaat media pembelajaran untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, menurut Azhar Ar-Rasyad mengatakan salah satu fungsi utama media ini adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim atau kondisi dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Nah, bisa dipahami kan ya? Nah, di sini nilai sebagai bagian dan sistem pembelajaran, media mempunyai nilai-nilai atau fungsi praktis yang berupa kemampuan kemampuan atau keterampilan. Nah, di sini yaitu untuk membuat konkret konsep yang abstrak. Yang kedua, membawa objek yang berbahaya atau sukar yang bisa dikenal sulit didapat kedalaman lingkungan belajar. Yang ketiga, menampilkan objek yang terlalu besar. Nah, selanjutnya di sini manfaat umumnya media pembelajaran sebagaimana yang diungkapkan oleh Zainal Aktub. Yang pertama, menyeragamkan penyampaian materi. Yang kedua, pembelajaran lebih jelas dan menarik.
Yang ketiga, proses pembelajarannya lebih interaksi, saling interaksi ya. Yang keempat, efisien waktu dan tenaga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran media, penggunaan media pembelajaran Al-Quran hadis. Nah, dapat diturunkan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran yang dapat dipakai sebagai dasar dalam kegiatan pemilihan. Nah, adapun faktor-faktornya tersebut adalah yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, karakteristik siswa atau sasarannya. Yang ketiga, jenis rangsangan belajar yang diinginkan. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu keadaan latar atau lingkungan. Nah, di sini seorang guru lebih dahulu mengenal atau memahami karakteristik siswanya dengan baik agar dalam proses belajar mengajar dapat memilih media yang baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, di sini diidentifikasi melalui dua tipe karakteristik. Yang pertama, karakteristik umum, dan yang kedua, karakteristik khusus. Nah, kondisi belajar di sini yang efektif adalah adanya minat dan perhatian siswa dalam belajar. Ini tujuannya yang pertama ya. Terima kasih, cukup sekian itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya Nafisah Lailatul Qadriyah NIM T20184110. Di sini saya akan bahas tentang jenis media pembelajaran Al-Quran hadis. Yang mana kita ketahui bahwasanya media pembelajaran merupakan salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa jenis media yang digunakan dalam proses pengajaran Al-Quran hadis. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Di sini ada media pembelajaran auditif atau audio. Media yang mengandalkan suaranya saja ini seperti radio atau recorder kaset yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Yang kedua, ada media pembelajaran visual. Media pembelajaran visual ini media yang mengandalkan indera penglihatan. Seperti dalam hadis terdapat beberapa adanya penggunaan media visual dalam pembelajaran seperti gambar, kerikil, dan jari tangan. Nah, melalui media penglihatan ini dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat siswa serta perhatian siswa sehingga proses belajar mengajar itu terjadi. Dari uraian di atas dijelaskan bahwa media visual ini telah digunakan pada pelaksanaan pembelajaran dalam Islam. Yang terakhir itu ada media audio visual. Pada media audio visual ini media yang menggunakan komponen suara dan komponen gambar yang membutuhkan beberapa peralatan dalam menyajikan hal tersebut. Contohnya seperti film-film dan program-program di televisi. Kalau diterapkan pada pelajaran Al-Quran Hadis MI, maka kita bisa menggunakan film Nabi-Nabi, Khulafaur Rasyidin, dan bisa juga menampilkan materi-materi dengan menggunakan proyektor seperti materi tajwid atau materi yang berhubungan dengan Al-Quran Hadis di MI. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Mahmudah, NIM T20184093. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Nafisa. Pada era modern sekarang, media visual dapat dikategorikan dalam dua kategori. Yang pertama yaitu
media yang tidak diproyeksikan. Media-media yang tidak diproyeksikan ada 5. Yang pertama, bahan bacaan atau bahan cetakan. Melalui bahan ini, siswa akan memperoleh pengalaman melalui membaca, belajar melalui simbol-simbol, dan pengertian-pengertian dengan mempergunakan indera penglihatan. Media ini termasuk tingkat belajar kontekstual, maka bahan-bahan itu harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan penguasaan bahasa siswa. Jenis-jenis dari bahan bacaan antara lain Al-Quran, Al-Hadis, buku teks bacaan agama, baik untuk siswa atau guru, buku teks pelajaran, dan bahan bacaan bersifat umum, seperti koran, majalah, dan lain-lain. Yang kedua, media realita adalah benda nyata atau benda yang tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke objek tersebut. Kelebihan dari media realita ini adalah dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Misalnya, untuk mempelajari aneka keragaman makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, ekosistem, dan organ tanaman. Yang ketiga, model. Model adalah benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Penggunaan model untuk mengatasi kendala tertentu sebagai pengganti realita. Yang keempat, media grafis. Media grafis tergolong media visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Jenis-jenis media grafis adalah gambar, sketsa, diagram atau skema, bagan atau cat grafik. Yang terakhir, papan tulis. Kategori media visual yang kedua adalah media proyeksi. Jenis-jenis media proyeksi atau media yang dapat diproyeksikan ada 3. Yang pertama, transparansi OHP. Itu merupakan alat bantu mengajar tatap muka sejati, sebab tata letak ruang kelas tetap seperti biasa. Guru dapat menjelaskan materi dengan bertatap muka secara langsung tanpa membelakangi siswa. Perangkat media transparansi ini meliputi perangkat lunak, overhead transparansi atau OHT, dan perangkat keras. Yang kedua, film bingkai atau slide. Manfaat film bingkai hampir sama dengan transparansi OHP. Hanya kualitas visual yang dihasilkan lebih bagus dan dibutuhkan proyektor slide. Yang ketiga, LCD atau Liquid Crystal Display adalah perangkat alat sebagai teknik untuk menyajikan data dalam bentuk huruf-huruf kristal yang tidak tembus cahaya apabila ada dalam medan listrik tertentu. Alat ini lebih lengkap dari OHP dalam memproyeksikan informasi langsung dari komputer. LCD mengubah tampilan komputer dari gambar elektronik menjadi layar proyeksi. Media pembelajaran yang ketiga adalah media pembelajaran berbasis teknologi. Media pembelajaran teknologi adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi atau data dengan menggunakan komputer dan telekomunikasi. Jenis-jenis dari media pembelajaran berbasis teknologi adalah televisi, VCR atau video tape recorder, kemudian VCD, video compact disc, yang keempat DVD, gitar, versatile disc, yang kelima film, dan yang keenam komputer atau internet. Sekian dari saya, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Moniati, NIM T 2018-4115. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran. Nah,
kita dalam memilih media pembelajaran itu tidak boleh sembarangan, karena itu akan berdampak kepada kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, beberapa kriteria yang dalam memilih media pembelajaran. Kriteria yang pertama yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Jadi kita harus tahu tujuan instruksional khusus dengan tujuan instruksional umum, baru kita bisa memilih media yang cocok digunakan untuk pembelajaran. Nah, dan yang kedua adalah kesesuaian dengan materi. Nah, dalam hal ini kita harus perlu tahu terlebih dahulu sejauh mana kedalaman materi yang akan kita ajarkan, baru kita bisa memilih medianya. Dan yang ketiga yaitu adalah kesesuaian dengan karakter siswa. Nah, dalam hal ini media yang kita gunakan itu seharusnya media yang sudah familiar atau yang sudah familiar bagi guru atau siswa. Dengan caranya kita mengkaji ciri-ciri atau sifat-sifat dari media tersebut. Dan yang keempat yaitu adalah kesesuaian dengan teori. Nah, dalam hal ini media yang kita gunakan itu adalah media yang sudah diuji coba dan sudah diketahui hasil dari penggunaan media tersebut. Dan yang kelima yaitu kesesuaian dengan cara belajar siswa. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu seperti apa karakter siswa tersebut, bagaimana cara belajar mereka, baru kita bisa menentukan media apa yang cocok untuk kita gunakan. Nah, dan yang keenam yaitu kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas, dan waktu. Nah, di sini berkaitan dengan lingkungan di sini. Nah, bagaimana guru itu bisa memanfaatkan atau menggunakan media tersebut, dan fasilitas. Nah, apakah fasilitas di sini itu bisa kita sudah bisa kita memperoleh media tersebut. Dan yang waktu di sini apakah waktu itu cukup digunakan? Apakah waktu itu cukup jika kita menggunakan media pembelajaran tersebut? Nah, seperti itu. Selain dari kriteria yang sudah saya jelaskan tadi, masih ada kriteria khusus dalam memilih media pembelajaran di sini. Nah, dalam hal ini kita bisa sebutkan dengan satu kata, yaitu action. Nah, action di sini kita artikan satu-satu dari kata action, huruf dari kata action tersebut. Yang pertama adalah A. A di sini berkaitan dengan akses. Nah, akses maksudnya adalah apakah media yang kita gunakan itu mudah kita dapat. Seperti itu. Yang kemudian adalah C. C di sini adalah cost atau biaya. Nah, berapa biaya yang kita perlukan jika kita menggunakan media tersebut. Dan yang ketiga itu adalah T, huruf T. Huruf T di sini itu adalah teknologi. Nah, teknologi berkaitan dengan penggunaan. Nah, apakah media itu mudah kita gunakan? Dan huruf I. I di sini adalah interaksi. Interaksi artinya media itu harus bisa menimbulkan adanya interaksi, baik itu antara guru atau murid kepada guru. Dan huruf O. O di sini adalah organisasi. Nah, maksud dari organisasi di sini adalah apakah ada dukungan dari sekolah atau yayasan jika kita menggunakan media tersebut. Dan yang terakhir adalah novelty. Novelty di sini ini adalah kesesuaian zaman. Jadi apakah media yang kita gunakan itu sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Saifuddin Ihsan. Di sini saya akan membawakan materi tentang fungsi media pembelajaran Al-Quran Hadis. Jadi sebelum kita masuk dalam media atau fungsi media pembelajaran Al-Quran Hadis, alangkah baiknya kita mengerti
tentang apa itu media atau arti tentang media. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang arti ya, media sendiri. Jadi menurut Charles dalam Wina Sanjaya, media adalah menurutnya secara umum ini media itu merupakan atau meliputi orang, bahan, peralatan, dan kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap begitu. Jadi menurut Charles dalam Wina Sanjaya ini, media itu secara umum meliputi manusia atau orang atau SDM. Begitu, bahan, peralatan, dan kegiatan. Begitu. Perlunya media pembelajaran bagi peserta didik ini agar materi pembelajaran tersampaikan dengan baik dan menarik peserta didik untuk ikut serta dan mau belajar begitu. Sementara itu, menurut Wina Sanjaya, pentingnya media pembelajaran bagi peserta didik itu karena melibatkan fungsi media tersebut bagi peserta didik. Jadi Wina Sanjaya ini melibatkan fungsi, dan fungsi itu ada 3. Yang pertama untuk menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu begitu. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. Yang ketiga, menambah gairah dan memotivasi belajar peserta didik itu. Jadi secara umum ini manfaat media pembelajaran yang akan digunakan sebagai media utama Al-Quran Hadis, yakni dapat dikatakan untuk memperlancar begitu. Media itu kan sebuah sarana untuk memperlancar lah ya, mempermudah interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien begitu, baik dari segi teoritis maupun praktikum, yang pada akhirnya teraplikasikan dalam tindakan. Itu ada beberapa jenis media yang bisa digunakan dalam proses pengajaran Al-Quran Hadis begitu. Yang pertama, media grafis. Di media grafis ini ada 2, berupa foto atau gambar dan berupa sketsa. Jadi cuma garis-garisan begitu. Sketsa itu gambar hitam putih, itu hanya garis-garisan, garis. Tuh. Yang kedua, teks. Teksnya itu tulisan gitu. Yang ketiga, audio berbentuk suara, media berbentuk suara seperti speaking gitu. Yang keempat, grafik atau grafik. Naik turun itu kan grafik namanya begitu. Yang selanjutnya, yang kelima, animasi. Yang keenam, video. Jadi menurut saya video ini adalah media yang sangat tepat untuk digunakan dalam pembelajaran. Karena apa? Media berupa video ini kan real dalam mengambil suatu kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada
masa lampau atau yang sudah terjadi. Jadi video ini menurut saya sangat cocok lah atau sangat mudah lah digunakan oleh guru untuk menyampaikan ilmu kepada peserta didik begitu. Jadi pemilihan media pembelajaran Quran hadis dengan menggunakan menggunakan multimedia dapat digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas ataupun pembelajaran sendiri begitu. Bisa juga digunakan untuk pembelajaran di rumah. Di rumah saya ini kan daring, jadi media seperti media-media saat ini, media video dan lain sebagainya kan bisa di-share lewat kecanggihan atau Android lah saat inilah. Jadi bisa digunakan pembelajaran di rumah gitu dan di sekolah. Sesi pembelajaran bisa disesuaikan dengan tahap penerimaan dan pemahaman peserta didik begitu. Jadi upaya membuat anak betah belajar di sekolah itu dengan pemilihan media yang tepat merupakan kebutuhan sehingga di sini sekolah tidak lagi menjadi ruangan yang menakutkan dengan berbagai tugas dan ancaman begitu, yang justru mengkooptasi kemampuan atau potensi dalam diri peserta didik begitu. Jadi untuk itu peran serta masyarakat dan orang tua serta komite sekolah merupakan partner yang dapat merencanakan dan memajukan sekolah begitu. Pemanfaatan teknologi merupakan kebutuhan mutlak apalagi saat ini musim atau zamannya COVID-19 ini, yakni bisa mendobrak dunia pendidikan sehingga sekolah benar-benar menjadi ruang belajar dan tempat siswa mengembangkan kemampuannya secara optimal. Jadi pemanfaatan teknologi saat ini sangat dibutuhkan karena dengan tidak adanya teknologi yang canggih seperti saat ini, kita akan sebagai guru akan kewalahan dalam menyampaikan materi pembelajaran begitu. Jadi di mana sekarang kita bersyukur sekali karena teknologi sudah canggih seperti saat ini, dengan adanya wabah virus corona ini kita tetap bisa melangsungkan kegiatan belajar dengan cara menggunakan teknologi yang ada saat ini gitu. Di kembali lagi di dunia pendidikan sehingga sekolah benar-benar menjadi ruang belajar dan tempat siswa mengembangkan kemampuannya secara optimal begitu dan nantinya mampu berinteraksi di tengah-tengah masyarakatnya. Jadi lulusan sekolah yang mampu menjadi bagian integral atau sekolah yang mampu menjadi bagian integral peradaban masyarakatnya. Jadi gitu. Keinginan tersebut tidak mudah dicapai begitu kan ya, apabila sekolah-sekolah yang ada atau yang berada di lingkup kita tidak tanggap untuk melakukan perubahan begitu. Jadi sekolah itu harus update, up to date untuk merubah atau melakukan perubahan yang sesuai berjalannya waktu atau zaman begitu. Adapun manfaat media dalam pembelajaran Al-Quran hadis, yang pertama penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan atau disamaratakan begitu. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga ini efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang kelima, media memungkinkan
proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, memungkinkan atau dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang ketujuh, yang terakhir ini mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif begitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.